Selamat pagi siswa-siswi kelas 10 MIA dan 10 IS. Pada pagi hari ini kamu akan belajar lanjutan topik pembelajaran fisika kamu, yaitu tentang pengukuran dan angka penting. Sebelum mempelajari lebih jauh, maka perlu kamu mengetahui beberapa pengertian daripada pengukuran. Pertama, bahwa pengukuran itu adalah suatu proses pembandingan, ya, membandingkan nilai besaran yang belum diketahui dengan nilai standar yang sudah ditetapkan. Contohnya, kamu akan mengukur lebar meja belajar kamu dengan menggunakan meteran. Maka dalam rencana kamu ini, kamu akan menggunakan satu yang memiliki nilai standar, yaitu meteran. Sedangkan yang belum diketahui nilainya, itu yang disebut dengan meja belajar. Ya. Sehingga meja belajar itu ya, belum diketahui dan meteran itu adalah sudah ditetapkan. Jadi ketika kamu melakukan pengukuran lebar meja kamu, maka kamu akan mengatakan demikian. Lebar meja adalah 1,5 meter misalnya. Meter berarti satu nilai standar. Sedangkan 1,5 itu adalah lebar meja menurut pengukuranmu. Nah, ini pengertian daripada pengukuran. Selanjutnya, beberapa alat ukur. Ya. Untuk melakukan satu pengukuran, maka dibutuhkan alat ukur. Kita akan mempelajari tentang alat ukur panjang, ya, yaitu mistar, jangka sorong, ya, mistar, jangka sorong, dan mikrometer sekrup. Nah, itu adalah 3 alat ukur yang umum dipergunakan, dan di laboratorium kita pun itu kita biasa mempergunakannya. Sedangkan alat ukur yang lain mengukur massa, misalnya mempergunakan neraca, mempergunakan timbangan, ya, timbangan yang umum ada di pasaran. Demikian juga mempergunakan waktu dengan stopwatch dan dengan jam. Ya, ini udah biasa. Dan kuat arus, ya, juga dipergunakan alat yang disebut ampermeter. Demikian halnya dengan kuat cahaya atau intensitas cahaya dengan mempergunakan light meter, suhu mempergunakan termometer Kelvin. Nah, itu alat ukurnya. Dan yang terakhir yaitu untuk mengukur jumlah mol zat yang terlarut. Ya. Nah, alat ukurnya disebut TDS. Bagi kamu yang mungkin punya tanaman hidroponik, pasti ada alat TDS ini untuk mengukur jumlah daripada kepekatan cairan yang kamu pergunakan untuk tanaman kamu. Selanjutnya tentang alat ukur. Alat ukur panjang tadi ada 3 jenis, mistar, jangka sorong, dan mikrometer sekrup. Yang pertama mistar. Mistar sentimeter, ya seperti mistar yang kamu miliki, kamu boleh lihat mistar sentimeter kamu, ya, maka di antara jarak 1 cm terdapat ada 9 goresan terkecil. 9 goresan terkecil. Sehingga kalau kamu hitung dari 0, 0,1 sampai 0,9 terakhir 1 cm. Untuk jarak yang terkecil atau skala terkecil, yaitu jarak antara 2 goresan yang terdekat. Itu jaraknya 0,1 cm atau 1 mm. Kemudian, di antara 2 goresan tentu ada kemungkinan pengukuran di antara keduanya. Maka itu disebut dengan ketidakpastian. Pada mistar, ketidakpastian itu adalah setengah daripada skala terkecilnya. Jadi 0,05 cm. Misalnya, dengan mempergunakan mistar, mengukur lebar sebuah buku, ya, yang warna biru, maka
Kalau kamu perhatikan dari angka 0 sampai angka 1, ini ada 9 goresan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Baru 1 cm. Jadi 0,1, 0,2 sampai 0,9 baru 1 cm. Jadi skala terkecilnya 0,1 cm. Ya. Oke, kita lanjut. Ini panjang daripada buku. Ya, panjang daripada buku 3, 3,5, 3,6, 3,7. Tetapi kita lihat ada lebihnya. Tetapi tidak sampai 3,8. Nah, di antara 3,7 dan 3,8. Selanjutnya, ya, dengan panjang buku, lebar buku 3,7 cm lebih, maka nilai lebihnya ini yang sedikit ini, itulah yang disebut dengan ketidakpastian. Nah, ketidakpastian itu nilainya 0,05 cm. Jadi 3,7 panjang keseluruhannya, panjang keseluruhan menjadi 3,7 cm ditambah ketidakpastian 0,05 cm sehingga panjangnya adalah 3,75 cm. Selanjutnya, alat ukur panjang yang selanjutnya yaitu disebut jangka sorong. Jangka sorong yang seperti gambar ini memiliki banyak manfaat. Ya. Ini kita sebut rahang bawah. Nah, rahang bawah ini bisa mengukur panjang, lebar, atau diameter luar suatu benda. Dan ada juga ini rahang atas. Nah, rahang atas ini untuk mengukur bagian dalam sebuah benda. Contohnya cangkir. Nah, mengukur bagian dalam cangkir. Nah, itu manfaat daripada rahang atasnya. Sedangkan yang di bagian ekor ini, ya, fungsinya untuk mengukur kedalaman sebuah benda. Baik. Jangka sorong memiliki dua skala yang disebut dengan skala utama. Ini skala utama 0 sampai 17 cm. Nah, ini skala utama. Kemudian, ketika mengukur suatu benda, ya, ini mengukur panjang suatu benda, lantas kita kunci, ada penguncinya, maka akan terbaca skala utamanya dan akan terbaca ini skala nonius, ada skala terkecil daripada jangka sorong. Nah, ini skala kecil daripada sebuah jangka sorong. Jadi disebut skala nonius. Jadi itu yang membuat lebih teliti daripada mistar. Ketelitian jangka sorong itu terletak pada skala noniusnya. Ya. Nah, di mana jarak antara dua goresan skala nonius itu 0,1 mm atau 0,01 cm. Lebih teliti dari mistar. Sehingga skala terkecil jangka sorong itu adalah 0,01 cm. Nah, ini manfaat daripada jangka sorong. Ketidakpastiannya tentu setengah daripada skala terkecilnya atau 0,005 cm. Itu ketelitian daripada jangka sorong. Selanjutnya kita akan mencoba mempergunakan jangka sorong. Boleh kamu perhatikan? Iya. Ini adalah jangka sorong buatan Profesor Edoardo Stefanelli. Ya, kita hentikan sampai di sini. Nah, apa yang kita ketahui? Pertama, ya, yang kita ketahui pertama, pengukuran ini mulai dari 0 sampai ke garis 1, 1,5, 1,9 lewat, tetapi tidak sampai 2. 1,9 lewat, tapi tidak sampai 2. Jadi kita catat pertama, panjangnya 1,9. Kemudian, ya, untuk melihat ketelitiannya, maka kita amati skala noniusnya yang ada di bawah. Ya, skala nonius yang memiliki garis yang berimpit, garis atas dengan bawah yang berimpit. Maka apa yang kita dapati di sini? Garis yang berimpit itu mulai dari 0 yaitu 1, ya, 1, kemudian ini 2, nggak sampai 2. Berarti garisnya 1, ini ada 4 garis, berarti satu garis jaraknya. Nah, skala noniusnya yaitu 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 2. Berarti, ya, skala noniusnya yaitu 1,2. 1,2.
Jadi, dari tadi, panjang utamanya, skala utamanya 1,9, ya, maka kita dapati panjangnya ya 19,12. Jadi yang 12 ini 1,2. Sampai di sini 1 tambah 0,2, jadi 1,2. Ya, kita boleh lanjut lagi. Misalnya kita buat seperti ini. Maka apa yang kita dapati? Panjangnya 0 sampai 5, 6, 7. Ini 7. Udah. Maka skala nonius yang berimpit garisnya dengan skala utama yaitu 7, 7,2, 7,4. Jadi 7,74. Ya, ini salah satu contoh daripada jangka pemakaian jangka sorong. Selanjutnya, kita melihat contoh. Ya, secara teori, tadi kita sudah praktekkan. Ya, ini jangka sorong, hanya menampilkan hasil pengukurannya. Skala utamanya 10. Tetapi, skala noniusnya ini lebih. Nah, 10 lebih. Dan skala noniusnya yang garisnya berimpit. Ini belum berimpit. Ya, ini yang berimpit. Yang lainnya ini sudah menjauh. Jadi, garis yang kedua yang berimpit. Jadi panjang pertama adalah 10 cm ditambah 0, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ditambah 2. Garis kedua. Satu skala kecilnya tadi 0,01 cm. Maka dikali 2, 0,02. Berarti panjang daripada benda yang diukur dengan jangka sorong tersebut 10 ditambah 0,02. Iya. Betul, 10,02 cm atau 100,2 mm. Seperti inilah pemakaian jangka sorong atau pembacaan. Ya, pembacaan daripada pengukuran jangka sorong. Selanjutnya dengan mikrometer sekrup, masih alat ukur panjang. Mikrometer sekrup ini memiliki rahang, ini 2 rahang, dan ini kalau kita putar, maka ini akan maju atau mundur ya, rahangnya. Baik, kita perhatikan mikrometer sekrup ya, digunakan untuk mengukur benda-benda yang sangat tipis. Contohnya kertas, tebal kertas, atau diameter rambut ya. Dan kemudian memiliki skala. Skalanya tidak lagi dalam sentimeter, tetapi skalanya dalam milimeter. Kemudian mikrometer sekrup ini memiliki bagian, ada 50 bagian goresan yang menyatakan setengah pertambahan panjang atau pertambahan pendek sebesar 0,5 mm. Ini pemakaian daripada mikrometer. Maka mikrometer sekrup memiliki ketelitian yaitu 0,001 mm atau 0,001 cm. Ya, bagaimana pemakaian daripada mikrometer? Pemakaian mikrometer seperti ini alatnya tadi, ini contohnya, ya. Dan ini skala utama. Ini skala utama. Dari skala utama ini, garis utamanya, selisihnya ini dari 0, ini 0,5, ini 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,55. Seperti itu, milimeter, ya, dalam panjang milimeter. Kemudian jarak antara skala terkecil daripada mikrometer ini terbagi atas 50 bagian. Ini kita lihat. Ya. Oke, terbagi atas 50 bagian. Ini alat yang dipergunakan, ini diperbesar, yang di atas diperbesar. Oke, ini rahangnya kita buka. Katakan kita mau mengukur sebuah benda. Ini ya. Jadi untuk kamu perhatikan, ya, ini tadi pada posisi 0. Kalau kita ini posisi 0, ini 00, ini garisnya. Pada skala utamanya garis 0. Jadi kalau kita putar, ya, kita putar sampai 50, ya, sampai 40, ya 50, maka sudah bergeser
Nah, bergeser pengukurannya sebesar 0,5 mm. Nah, ini 0,5 mm. Jadi kalau kita geser terus, berarti pergeserannya sebesar, iya, pas 1 mm. Oke, ini cara pemakaiannya. Misalkan kita mengukur diameter sebuah selembar kertas, maksudnya diameter sebuah kelereng kecil, ya, katakan seperti begini posisinya. Nah, apa yang kita dapati dari sini? Ya, kita lihat pembesarnya. Ya, maka panjang yang terukur pertama ini 0,5, 10, 10,5, 11, 11,5, tetapi lebih. Nah, 11,5. Ya, 11,5 tapi lebih. Katakanlah seperti ini. Lebih 15. Nah, ini yang garis yang berimpit dengan skala utama. Nah, lebih 15. Maka panjang keseluruhannya ini yaitu ya 11,5 ditambah 0,15. Jadi 11,65. Nah, ini. Jadi inilah diameter daripada kelereng. Nah, kalau misalnya kita buat misalnya lebih kecil lagi. Nah, kita buat lebih kecil lagi, apakah itu selembar kertas, ya, selembar kertas. Nah, katakan seperti ini selembar kertas. Maka apa yang kita dapati? Ya, 0. Tidak sampai 0,5. Ditambah garis ke 5, ke 6. Nah, garis ke 6. Maka ini tebal kertas sebesar 0,06 cm. Ya. Nah, demikian cara mempergunakan mikrometer sekrup. Selanjutnya ini contoh soal secara teori. Ini adalah mikrometer sekrup, ya, pengukuran skala utama nonius, ya. Nah, kemudian apa yang kita baca seperti praktek kita tadi, ini panjangnya 4 mm, tetapi belum sampai 4,5. Ya. Nah, langsung 4 ditambah garis ke 30. Maka kita tambahkanlah 4 mm tersebut, ya, dengan garis yang ke-30-nya. Di skala utamanya 4 mm, nah, skala noniusnya itu garis yang ke-30. Tadi ketelitiannya yaitu ya 0,01 mm. Berarti skala noniusnya 30 kali 0,01 mm, 0,3 mm. Maka panjang benda yang diukur 4 ditambah 0,3 mm, yaitu 4,3 mm. Inilah panjang benda yang diukur dengan mempergunakan mikrometer sekrup. Selanjutnya kamu akan mempelajari tentang angka penting. Apa itu angka penting? Yaitu semua angka yang diperoleh dari hasil pengukuran. Semua angka, berarti 0 sampai tak terhingga. Angka penting terdiri atas angka pasti dan angka terakhir yang disebut angka taksiran. Nah, contoh, dengan mempergunakan mistar, ya, maka panjang daripada balok ini adalah 2, 2,1, 2,2, 2,3. Ya, 2,3 pastinya. Ini yang disebut dengan angka pasti, 2,3. Tapi ada lebih yang disebut dengan angka taksiran. Karena ini mempergunakan mistar, maka setengah dari ketelitian angka terkecilnya. Nah, itu maksudnya. Jadi 0,05. Sehingga ya, panjang balok ini bukan lagi 2,3 tetapi 2,35 ditambah angka taksiran yaitu 0,05. Nah, ini contoh daripada angka penting. Selanjutnya bagaimana menulis angka penting? Ya, pertama, semua angka bukan 0. Yang bukan 0 merupakan angka penting. Berarti 1 sampai 9 itu merupakan angka penting. 14,54 memiliki 4 angka penting, yaitu angka 1, 4, 5, dan 4. Kemudian, semua angka 0 yang terletak di antara angka bukan 0 ya, adalah angka penting. Contohnya, 570009.
ya, maka angka 0 yang berada di antara angka bukan 0, kiri kanannya bukan 0, maka itu termasuk angka penting. Jadi angka pentingnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 angka penting. Ketiga, penulisan angka penting. Angka 0 yang terletak di sebelah kanan angka bukan 0. Ya, angka 0 yang terletak di sebelah kanan angka bukan 0. Jadi contoh 3000. Angka 0-nya berada di sebelah kanan, yang bukan 0-nya berada di sebelah kiri. Merupakan angka penting. Jadi 3000 memiliki 4 angka penting. 1,230 memiliki 4 angka penting. Karena angka penting, angka penting, angka penting. 0 berada di sebelah kanan. Ya, inilah aturan penulisan angka penting. Ya, nanti di tugas-tugas yang akan diberikan silakan kamu pelajari ulang. Selanjutnya angka 0 di sebelah kanan, tanda desimal. Ya, angka 0 di sebelah kanan tanda desimal seperti ini. Dan di sebelah kiri angka bukan 0 tidak termasuk angka penting. Jadi perhatikan 0,00045. Jadi angka 0 yang berada di sebelah kanan ini, di sebelah kanan tanda desimal itu bukan angka penting. Jadi angka pentingnya hanyalah 4 dan 5. Jadi ada 2 angka penting. Kelima, semua angka di sebelah kanan tanda desimal dan mengikuti angka bukan 0 adalah angka penting. Ya, sama seperti yang tadi, 28,00 mempunyai 4 angka penting karena berada di sebelah kanan. Selanjutnya, 0,004200 memiliki 2 angka penting. Yang mana itu? 4, 2, 0, dan 0. Ada 4 angka pentingnya. Yang keenam, semua angka sebelum order pada notasi ilmiah termasuk angka penting. Contoh, 1,30 kali 10 pangkat 5 memiliki 3 angka penting yaitu 1, 3, dan 0. Operasional angka penting. Di dalam penjumlahan atau pengurangan, maka hasil daripada angka penting yang ditentukan adalah angka taksiran paling sedikit. Contoh, perhatikan. 1,23 memiliki 3 angka penting. Sudah? 6,5 memiliki 2 angka penting. Lantas, kalau kita jumlahkan menjadi 7,73. Bagaimana penulisan angka pentingnya? Ya, penulisan angka pentingnya mengikuti angka taksiran paling sedikit. Kalau di sini, di 1,23, angka taksirannya 2. Sedangkan di 6,5, angka taksirannya 1, yaitu angka 5. Maka, mengikuti taksiran yang paling sedikit, hasilnya bukan lagi 7,73, tetapi 7,7. Nah, seperti itu dalam operasi penjumlahan dan pengurangan. Berarti di sini angka pentingnya menjadi 2. Dari angka penting 3 ditambah angka penting 2, hasilnya harus angka pentingnya 2. Jadi mengikuti yang paling sedikit. Operasional untuk perkalian dan pembagian. Hasil perkalian atau pembagian mengikuti angka taksiran paling sedikit, ya, sama dengan yang penjumlahan atau pengurangan. Contoh, 2,1, ini 2 angka penting. Dikali 2,25, 3 angka penting. Maka hasilnya 4,725. Angka pentingnya 4. Sedangkan aturan perkaliannya yaitu mengikuti angka taksiran paling kecil, yaitu 2 angka penting paling kecil. Maka ini 4,725 dibulatkan menjadi 4,7 sehingga tetap 2 angka penting. Selanjutnya 4,554 kali 10 pangkat 5 berarti 1, 2, 3, 4 angka penting. Dengan 3,00, 3 angka penting. Ketika ini dibagi, hasilnya 1,518 10 pangkat 2. Ya. Nah, ini ada 4 angka penting.
yang diaturkan adalah mengikuti angka taksiran paling sedikit. Yang angka pentingnya paling sedikit 3. Berarti ini harus dibuat 3 angka penting. Menjadi 1,5188 ini dia lebih besar dari 5, ya, maka dibulatkan ke depan menjadi 1,52. Ya, ini operasi angka penting. Kemudian, bagaimana cara mempermudah di dalam penulisan angka, ya, khususnya dalam perhitungan eksakta, ya, matematika, fisika, kimia. Nah, untuk mempermudah ruang penulisan, maka dipergunakanlah notasi ilmiah. Ya, nah, penulisannya seperti ini. A kali 10 pangkat N. A itu adalah bilangan satuan. Besarnya antara 1 sampai 10, boleh juga bersifat desimal. N adalah pangkat atau ordo. Contoh, 510 juta. Maka bisa ditulis, ya. Perhatikan, 510 juta bisa ditulis. Lihat, angka nolnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bisa 510 kali 10 pangkat 6. Boleh. Tapi lebih disederhanakan lagi menjadi 5,1 kali 10 pangkat 8. Jadi 3, 6, 7, 8. Jadi 5,1 kali 10 pangkat 8. Ini kalau dia notasinya pangkatnya positif. Kalau dia pangkatnya negatif, artinya lebih kecil. Perhatikan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, bisa saja, ya, kita buatkan 89 kali 10 pangkat min 87 kali 10 pangkat min 9, atau kita pakai 8,7. Nah, ambil dari sini 8,7 berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka 8,7 kali 10 pangkat min 8. Ya, jadi di sini perbedaan daripada penulisan notasi ilmiah. Jadi lebih sederhana. Demikianlah pembelajaran kamu pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian kamu. Kita akan lanjut pada topik berikutnya. Salam sehat buat kamu semua. Salam.